Langsung saja kita akan mengikuti bersama siaran langsung acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW tingkat kenegaraan 1443 Hijriah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Agama dan Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang kami hormati para ketua lembaga tinggi negara, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para staf khusus dan staf ahli, pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia, para tamu undangan, baik yang hadir secara offline di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama maupun Bapak dan Ibu yang mengikuti acara malam hari ini melalui virtual. Hadirin hadirat yang berbahagia, para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang indah dan bahagia ini kita sama-sama dapat hadir dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat kenegaraan tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi dengan tema Teguhkan Semangat Beragama dan Berbangsa. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita simak bersama secara khidmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, mengambil surah An-Najm ayat 1 sampai ayat ke-18 dan surat Al-Hujurat ayat ke-13, dibacakan oleh qari terbaik tingkat nasional pada seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional tahun 2021, cabang tilawah golongan dewasa di Provinsi Maluku Utara. Dan dilanjutkan dengan pembacaan sari tilawah oleh Feli Syukran. Kepada Ustadz Muhammad Mas'ud kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى.
ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم يا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, sahabatmu yang bernama Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Semua yang diucapkannya Al-Quran bukan atas kemuannya sendiri, melainkan merupakan wahyu dari Allah yang disampaikan melalui Jibril yang sangat cerdas dan kuat. Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk yang rupanya asli. Ketika berada di ufuk yang tinggi, hampir tanpa jarak, kecuali sejarak 2 ujung busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Muhammad secara langsung tanpa perantara. Wahai musyrikin penduduk Mekah, apakah kalian masih tidak mempercayai apa yang dialami Muhammad dengan Jibril utusan Allah? Ketika di Sidratul Muntaha, Muhammad juga bertemu Jibril lagi. Sesungguhnya, Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang maha besar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah solat. Sesungguhnya, solat itu mencegah keji dan mungkar. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan padamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebuah perjalanan spiritual Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratil Muntaha. Apakah hikmah yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Marilah bersama kita dengarkan secara hikmah Isra dan Mi'raj dengan tema Teguhkan Semangat Beragama dan Berbangsa, disampaikan oleh yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Ar-Razi Hashim M.A. Hum, Pengasuh Ribat Nuriyah Hashimiyah Ciputat, Banten. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin, yang kami hormati pimpinan dan anggota lembaga negara yang mulia, para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati para alim ulama, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi'izzatihi wa jalalihi asra 'abdahu laila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dahsyat Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dengan cara yang tidak terduga. Itulah hadiahnya kepada sang kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat sang Rasul berduka, pamannya wafat, istrinya meninggal, dan ia pun diusir ketika hendak hijrah ke kampung Taif. Diusirnya bukan dengan kalam-kalam verbal, tidak seperti diviralkan zaman sekarang. Dulu langsung secara fisik. Seperti yang kita sudah maklum, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dengan cara dilempar dengan kotoran-kotoran binatang, dengan kerikil-kerikil yang tajam. Sembari sumpah serapah mereka katakan majnun, orang gila, mashhur, orang yang tersihir, dan lain sebagainya. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya diam. Tiba-tiba Sayyidina Jibril alaihi salam datang. Ya Muhammad, maukah engkau aku tawarkan bantuan? Bantuan apakah yang ditawarkan Sayyidina Jibril? Ternyata Sayyidina Jibril menawarkan untuk menghancurkan penduduk Taif. Apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La, fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak faham yang aku maksudkan. Semoga semangat ini ada pada pemimpin negeri ini, ada pada ulama-ulama di negeri ini, sehingga mampu mengislah, memperbaiki mana yang rusak dan terpecah. Sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau secara umur biologis hanya 63 tahun, tapi secara keruhanian lebih tua daripada Sayyidina Adam, lebih tua daripada Sayyidina Nuh. Nabiuna Nuh alaihi salatu wassalam, ketika beliau sudah lebih dari 900 tahun berdakwah, mendidik umat, lelah juga rasanya. Akhirnya beliau mengatakan, ya Allah, jika engkau membiarkan generasi mereka hidup, maka generasi setelahnya akan lebih kufur dari kelompok ini, dari generasi ini. Maka hancurkan saja ya Allah. Inilah ujian Sayyidina Nuh yang membuat beliau tidak lebih mulia dari Sayyidina Nabi SAW. Bayangkan, sudah setua itu, tapi kalah dewasa, kalah salamatus sadar dengan baginda Nabi Muhammad yang hanya berumur 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati. Kalau boleh saya jujur, saya ini dulu tidak memilih Bapak Presiden, Wakil Presiden. Ya. Saya memilih mencoblos yang sekarang sudah jadi menteri. Ketika berita di mana-mana menyebutkan yang saya coblos mau jadi menteri, dalam hati merenung dalam, antara kesal tapi juga bertanya-tanya, apakah hati dia lebih bening daripada hati saya yang kata orang saya di Ustadz dan Buya? Apakah hati dia lebih salamah,
lebih terbebas dari dendam dan kesal daripada saya yang katanya memimpin tarekat dan zikir. Ternyata disitulah jawabannya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, aku memohon kepadamu salamah, terbebasnya kebencian-kebencian dan dendam, kekesalan dari dalam dada. Ditambah lagi di semua kitab-kitab Ahlus Sunnah yang menjadi panutan mayoritas umat Islam di Indonesia. Di situ ada kalimat kewajiban mendoakan para pemimpin. Wa in jara, meskipun dikabarkan dia zalim, meskipun dikabarkan tidak disukai, maka wajib mendoakannya. Ditambah lagi Imam Sya'rani mengatakan dalam kitab Al-Bahrul Mawrud, ma ra'aitu ahadan minas sufiyah anqara alal umara illa qalilan. Aku tidak melihat ulama-ulama ahli qalbu, ahli ma'rifat, yang biasa kita kenal dengan sufi, bertarekat, kecuali mereka sedikit sekali ingkar kepada ulama dan umara. Justru mereka mendoakannya dari dalam hatinya, dalam khalwatnya, dalam kesendiriannya. Karena yang dia fikirkan adalah masalihul ummah, kemaslahatan umat, bukan emosi berpolitik semata. Semoga pemimpin-pemimpin negeri ini diberikan salamatus sadar. Terima kasih sudah merawat negeri ini. Semoga Allah membersamai pemimpin kita, ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati, kisah Isra Mi'raj sudah banyak diceritakan. Tapi karena memori manusia pendek, apa salahnya kita mengulang sedikit. Namun kami menarik jauh-jauh ke masa sebelum Nabi Yuna Adam dicipta. Dulu sebelum bangsa Adam, Bani Adam dicipta, sudah ada satu klan yang disebut klan api, Banul Jan. Kelompok Banul Jan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, adalah kelompok yang merusak di muka bumi. Akhirnya Allah mengkiamatkan kiamat pertama untuk mereka dengan menurunkan meteor, menghabisi mereka. Bangsa api dihabisi dengan batu api. Jadi cerita ini bukanlah dongengan Darwin, cuma sayangnya Darwin agak cocok logi. Tapi di saat itu terjadi, Allah berkalam kepada Sayyidina Jibril. Ya Jibril, itu ada putranya Raja Jan. Ambillah dia, didiklah dia, ajak dia mi'raj ke langit-langitku. Sampai Allah kemudian izinkan dia mempelajari semua zikir-zikir malaikat-malaikat di langit, alam malakut, alam jabarut, bahkan sampai kepada alam surga. Maka tiada dari makhluk apapun di muka bumi dan di langit, bahkan di surga, yang zikirnya lebih banyak daripada anak yang bernama Ahyas, yang kemudian diberikan nama malaikat Azazil. Dia bukanlah malaikat, tapi sepangkat, sederjat dengan malaikat Azazil. Azazil ini pun bersuluk, berkhalwat, latihan kerohanian 18.000 tahun sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari. Tapi ujian mulai diberikan. Sebanyak apa pemberian, sebanyak itu jua ujian. Sekarang ahli zikir diuji. Sekarang yang suka bertakbir diuji. Sekarang yang suka bertahmid diuji. Azazil namanya. Disuruh ia sujud kepada orang yang dicipta dari tanah yang diinjak-injak. Selama ini Azazil alias Ahyas yang kemudian bernama Iblis, dia menginjak-injak tanah, harus sujud kepada Adam yang tercipta dari tanah. Inilah ujian pertama bagi Azazil. Apa kata dia? Asjud liman khalaqta min tin. Apakah aku sujud? Apakah pantas bagiku sujud kepada orang makhluk yang kau cipta dari api, sedangkan aku tercipta daripada yang kau ciptakan dari tanah, sedangkan aku tercipta daripada api. Azazil mulai rasis.
Azazil mulai mempermasalahkan suku. Saya suku api, saya lebih mulia daripada suku tanah. Hati-hati, kadang-kadang orang beragama sudah soleh, sudah lama baca kitab, sudah lama berzikir. Seperti Azazil, 18.000 bersuluk di alam Jabarut, alam Malakut sampai ke surga sana. Tapi ternyata dia terjebak dan mengatakan, aku seorang Adam. Lebih baik dari zikirnya. Bahkan lebih baik daripada semuanya. Ternyata ketika kita urai, dan ini jarang diurai oleh ahli tafsir. Ketika Allah menawarkan, mengabarkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan, menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ternyata ada 2 kelompok malaikat yang berkomentar. Ini dipisah dengan lafaz waw. Yang pertama mengatakan, ya Rabb, apakah engkau mencipta perusak dan pembunuh di muka bumi? Inilah malaikat-malaikat cahaya. Lain dengan malaikat api. Dia mengatakan, wanah kawanukad disulak. Kami zikirnya lebih banyak. Yang berbicara ini adalah Azazil. Yang saat itu dengan malaikat-malaikat. Bapak Wakil Presiden, hadirin yang kami hormati. Barangkali inilah ujian umat Islam di negeri ini. Tidak ada negeri dimanapun umat Islamnya lebih banyak dari negeri ini. Maka negeri ini pun paling soleh. Paling banyak baca yasinnya. Paling banyak baca tahlilnya. Jika diuji dengan kalam-kalam yang tidak berkenan, apakah akan nanti mengatakan hal yang sama dengan Azazil dahulu kala? Inilah pendek ceritanya, akhirnya Azazil diusir. Diusir dari surga, dan Allah mengatakan, apakah kamu minal alin? Apakah kamu bangsa yang sangat tinggi? Dengan itulah bergantilah Azazil dari nama mulia Azazil sebagai khazinul jannah, penjaga surga, menjadi iblis yang dijauhkan dari jalan kebenaran. Lain ceritanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum diangkat ke langit, dimasukkan ke surganya, Allah membersihkan jantungnya, dadanya 2 kali. Tidak ada ini dalam sejarah Azazil. Allah bersihkan kolbu Nabi ketika dia berumur 7 tahun. Allah bersihkan kembali ketika hendak naik pada malam itu, malam 27 Rajab. Barangkali inilah saatnya kita mengambil pelajaran. Inilah perbedaan abadi antara mi'raj ruhaninya iblis dengan mi'raj ruhaninya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Azazil spiritualnya dinaikkan tapi belum dibersihkan jiwanya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dinaikkan, nafsiyahnya, keegoannya dibersihkan. Maka bertambah pengalamannya, bertambah kekayaan rohaninya, tidak bertambah sombongnya. Maka jika hendak memajukan negeri ini, jika hendak ingin meningkatkan negeri ini, mari kita bersihkan kolbu ini dari semua kebencian. Mulai malam ini, tidurlah dalam cinta. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah sering menyindir kita dengan bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang dulu menyebut, kok Allah cerewet sekali, kok diulang-ulang kata Rahman dan kata Rahim. Tiada lain, tiada bukan, supaya kita mengambil pelajaran dari sana. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai hadis penutup yang kami baca pada malam ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Apa kata Nabi SAW? Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki 100 lebih, wa 17, yaitu 117 khuluqan, akhlak atau adab. Ambillah satu saja, dakhaltul jannah, maka engkau akan masuk surga. Maka makhluk-makhluk surgawi yang ada di muka bumi, mereka yang meniru sifat rahmaniyah Allah, sifat rahimiyah Allah,
Sedangkan makhluk tubuhnya manusia, di dalamnya adalah iblis, penuh kebencian, penuh kesombongan, walaupun berjubahkan jubah alim ulama, walaupun dia berpakaian pakaian orang soleh, tapi jika di hatinya ada perasaan ana khairum minhu, aku lebih suci, aku lebih baik, aku lebih berhak, maka hati-hati, itulah syayatinul insi, itulah syaitannya manusia. Semoga negeri ini, umaranya, ulamanya, orang-orang yang bertugas di negeri ini dan rakyatnya, Allah bersihkan kolbunya dari kebencian-kebencian dan kesombongan. Semoga Allah memberikan nur mi'rajnya kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kami yang berbicara dan kita yang hadir mendengarkan. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian uraian hikmah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Ustaz Dr. Ar-Razi Hashim M. Ahum. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia kepada Bapak Haji Yakut Khalil Qaumas. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para pimpinan lembaga tinggi negara, yang mulia para duta besar negara sahabat, yang saya hormati para pimpinan Ormas Islam, yang kita semua muliakan, para alim, para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat, wabil khusus Buya Dr. Ar-Razi Hashim M. Ahum, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang berbahagia. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua dipertemukan dalam majelis yang sangat mulia, yaitu peringatan Isra Mi'raj tingkat kenegaraan tahun 2022. Peringatan ini merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia dengan meneladani dan menjabarkan nilai-nilai agama dalam bingkai kebangsaan kita. Isra Mi'raj adalah bagian penting dalam sejarah Islam. Peristiwa besar ini merupakan awal disyariatkannya ibadah sholat 5 waktu, di mana Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa sholat adalah tiang agama. Maka dapat kita maknai sebagai cara memperingati syariat agung sholat yang mengajarkan nilai-nilai spiritualisme dan humanisme, sehingga menjadi dasar bagi terwujudnya ajaran Islam rahmatan lil alamin. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati dan hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua baru saja menyimak paparan yang sangat holistik dari Buya Ar-Razi Hashim tentang makna Isra Mi'raj, dan dijelaskan dengan gamblang tadi
bagaimana kita semua harus mengambil inspirasi dan terinspirasi sebagai bangsa besar agar tetap selalu rukun dan menjaga keharmonisan dalam keberagaman. Indonesia dikaruniai tidak hanya kekayaan alam, tetapi juga kekayaan budi pekerti, sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu magnet dunia dalam mengelola secara baik posisi negara dan agama. Dari Sabang sampai Merauke kita dapat menyaksikan nilai-nilai persaudaraan kebangsaan yang sampai kini terjaga dengan baik. Jika kita baca kembali sejarah Islam di bumi Nusantara yang telah tergambar jelas bagaimana Islam, bagaimana agama dan negara menjalin hubungan yang sangat erat. Islam dengan berbagai ajarannya telah melebur dalam berbagai aspek kebudayaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Sangat mengagumkan kita semua dapat menyaksikan cara berislam yang begitu indah bersanding dengan budaya bangsa. Hasil perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW berupa sholat memiliki kandungan makna bahwa nilai-nilai ketuhanan harus diseimbangkan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Keduanya menyatu dan terekam baik dalam sikap dan perilaku masyarakat Indonesia, sehingga menjadi perekat bangsa di tengah kompleksitas perbedaan yang tidak semua bangsa mampu melewatinya dengan baik. Kita pernah melewati berbagai peristiwa sosial akibat dari perbedaan, bahkan kita dalam beberapa bagian. Namun itu semua tidak menjadikan bangsa ini terpecah. Justru perbedaan itu memunculkan berbagai ide dan gagasan yang mendorong pembangunan nasional. Tingkat kenegaraan tahun ini tentu memberi arti besar bagi bangsa Indonesia. Spirit Isra Mi'raj tidak sebatas catatan sejarah saja, tetapi bisa kita jadikan sebagai renungan, motivasi diri untuk terus tumbuh dengan meningkatkan kohesi sosial. Mari kita semua menjadi bagian bangsa Indonesia yang concern mencari titik temu daripada mencari perbedaan. Perbedaan itu adalah niscaya, perbedaan itu sunatullah, namun tidak berarti harus saling menjatuhkan. Bangunan yang indah lahir dari berbagai peran para pekerja yang berbeda-beda, namun semuanya berjalan dalam satu spirit, yaitu menjadikan bangunan tampak menjadi indah, kokoh. Begitu kira-kira perumpamaan yang bisa kita renungkan bersama. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati dan hadirin sekalian yang berbahagia. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya dan senantiasa membimbing kita semua dalam bekerja membangun umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Wakil Presiden untuk memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para peserta yang juga mengikuti secara virtual. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita simak bersama amanat Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang
mulia, para duta besar negara sahabat, kaum muslimin, muslimat, dan seluruh masyarakat di tanah air yang saya cintai, hadirin sekalian, pada hari yang berbahagia dan penuh khidmat ini, malah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dalam ajaran Islam merupakan tiang agama, hingga orang yang melaksanakannya dianggap sebagai penegak agama dan yang meninggalkannya dianggap perusak agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Karena begitu pentingnya salat, maka ibadah ini juga kelak akan dihisab pertama kali sebelum amal-amal yang lain. Apabila salatnya dianggap baik, maka amal yang lain berpotensi untuk lolos. Sebaliknya jika salatnya dianggap kurang baik, maka amal baik yang lain sangat berpotensi untuk tidak lolos. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Idza saluha sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Salat selain memperoleh pahala di akhirat kelak, juga akan berikan dampak positif bagi para pelakunya di dunia ini. Sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua amal yang saleh itu, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun amalan kemasyarakatan lainnya yang ijtimaiyah, akan memperoleh balasan di akhirat yang disebut dengan ajran, dan juga memperoleh balasan di dunia yang oleh Imam Ibn Atha'illah disebut sebagai buah atau thamrah atau natijah. Seperti juga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, hayatan thayyibah. Ini merupakan thamrah di dunia, baik itu berupa yang sifatnya kejiwaan, ketenangan, kelapang dadaan, bisa juga bersifat material. Itulah namanya thamrah, yang kalau menurut Imam Ibn Atha'illah itu thamrah yang ajilah. Bahkan beliau mengatakan, katanya Imam Ibn Atha'illah, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Siapa yang menemukan buah amalnya di dunia sekarang, maka itu menunjukkan bahwa amalnya diterima nanti di akhirat. Buah salat di dunia seperti dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakan salat. Sungguhnya salat itu
mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan salat tapi tidak mencegah dari perbuatan fakhsya dan mungkar, maka dia tidak semakin dekat dengan Allah, melainkan justru semakin jauh. Seperti juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang mengatakan, "Man lam tanha salatuhu 'anil fakhsya'i wal munkar, lam yazdad atau lam tazdad minallahi illa ba'dah." Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dari perbuatan buruk dan mungkar, maka salatnya itu tidak menambah kedekatan dia dengan Allah, melainkan menambah justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang dimaksud dengan fakhsya dan mungkar? Menurut para ulama, al-fakhsya itu adalah dorongan kekuatan syahwat kebinatangan, syahwaniyah, bahimiyah, yang menyangkut kebutuhan biologis, baik yang menyangkut kebutuhan perut maupun birahi syahwat, yang melampaui batas-batas yang dibolehkan atau dibenarkan oleh syariat. Termasuk perbuatan zina yang oleh Allah dikategorikan sebagai perbuatan fakhsya. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sedangkan yang mungkar adalah dorongan kekuatan sifat kebinatangan, quwwah ghadabiyah, sabu'iyah, yang cenderung melakukan hal-hal yang menyakiti dan merugikan orang lain, atau tu'dil akharin, baik yang melalui ucapan, tulisan, termasuk juga secara virtual, ataupun tindakan fisik. Artinya, orang yang melakukan salat seharusnya dapat terhindar dari perbuatan fakhsya dan mungkar, karena salat itu apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat agama, dia akan memunculkan perasaan sebagai seorang hamba, akan memunculkan masyair ubudiyah, akan memunculkan juga perasaan takut kepada Allah atau masyairil khasyah, perasaan cinta dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, masyairil hub wa ta'zim. Semua masyair ini pada gilirannya akan dapat menghidupkan hati seseorang, ihya'ul qalb seseorang, untuk senantiasa ingat kepada Allah, dan akan menjadi semacam instrumen atau alarm untuk memberikan sinyal manakala akan melakukan perbuatan yang salah, serta melahirkan perasaan sedih, al-huzn, karena meninggalkan perbuatan yang taat, dan menyesal karena telah melakukan kesalahan. Sedangkan hatinya yang sudah mati atau yang mautul qalb, seperti diceritakan oleh Ibn Atha'illah, yaitu min alamati mautil qalbi adamul huzn ala ma fataka minal muwafaqat, yaitu matinya hati, tandanya tidak ada rasa sedih manakala seorang kehilangan suatu perbuatan yang taat, dan juga tarkun nadam ala ma fa'altahu minaz zallat, tidak merasa menyesal karena telah melakukan perbuatan yang salah. Ini menggambarkan bahwa seseorang yang sudah tidak ada lagi sinyal atau alarmnya di dalam hatinya yang dapat memberikan tanda terhadap kekeliruan yang dilakukannya. Tetapi yang lebih parah lagi, yang lebih celaka lagi, itu orang-orang yang sudah tidak ada sinyalnya, tidak ada alarmnya, dan tidak bisa diberitahu, dinasihati, karena orang tersebut yang di dalam Al-Quran sudah dikelompokkan dalam kelompok sebagai al-mustakbirin, itu orang yang sombong. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Artinya,
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka itu tidak akan masuk surga sebelum ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya orang itu tidak mungkin bisa masuk surga karena tidak ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Menurut ulama, al-mustakbirin ini merupakan penyakit yang tidak ada obatnya. Da'un la dawa'a lahu, kecuali dia bertobat, yaitu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat juga dapat membawa ketenangan hidup. Karena salat seperti tersebut dalam Al-Qur'an, aqimus salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Dan Allah menyatakan juga, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikir kepada Allah akan membawa kepada ketenangan hati. Dengan demikian maka salat juga akan membawa pada ketenangan hati. Padahal untuk mencari ketenangan banyak orang yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk mencari tempat-tempat yang dianggapnya bisa membawa ketenangan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang terpaksa mengkonsumsi obat-obatan untuk mencari ketenangan. Dan demikian yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana kita membangun generasi yang muttaqin, yaitu generasi yang beriman kepada yang gaib dan juga mendirikan salat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salat, dan juga mempunyai sifat-sifat yang lainnya. Tetapi jangan meninggalkan kita generasi yang ghaib, yaitu generasi seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti-pengganti yang mengabaikan salat dengan mengikuti keinginannya atau nafsunya, maka mereka itu akan hancur, halakan. Kita jangan meninggalkan generasi yang seperti itu. Tapi kita juga harus menyiapkan generasi yang mu'ammirin, yaitu generasi yang memakmurkan bumi. Selain yang muttaqin, tapi juga mu'ammirin. Karena ini juga ada perintah Allah yang menyatakan dalam Al-Quran, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dia yang telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Para ulama menafsirkan kata ista'marakum itu dengan kallafakum fi imaratiha, memberikan tanggung jawab kepada kamu untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya material, ataupun juga membangun peradaban maddiyan wa hadariyan. Dan untuk memakmurkan bumi itu salah satunya dilakukan dengan pengembangan ekonomi, baik yang menyangkut sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan, keuangan, dan lain-lain. Dan untuk itu, untuk bisa membangun ekonomi, kuncinya atau kunci utamanya adalah melalui sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang menekankan pembangunan sumber daya manusia serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Generasi yang muttaqin dengan generasi yang mu'ammirin, ini artinya kita membangun sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga memiliki iman dan takwa atau imtak. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus membangun generasi yang wasatiyin, yaitu generasi yang berpikir moderat, yang berpikir wasati, tidak ifrati, berlebihan, sehingga bisa menimbulkan terjadinya perselisihan dan disharmoni di antara umat,
masyarakat dan bangsa, dan juga tidak pula tafriti, cara berpikir yang apatis, yang mengakibatkan tidak memiliki semangat untuk berdakwah. Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi penafsiran terhadap ayat Innallaha ya'muru bil adli, bahwa adil di situ merupakan ungkapan tentang suatu yang di tengah-tengah, yaitu di antara yang ekstrim, yakni antara ifrat dan tafrid. Al-amrul mutawassit baina tarafayil ifrati wat tafrid, yang harus diterapkan dalam segala hal, fi jami'il asya. Begitu juga dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dengan pengertian bahwa wasatan di situ yaitu mutaba'idina antara fa'il ifrati wal afrid, umat yang menjauhi sifat ifrat maupun tafrid dalam segala hal, fi jami'il umur. Dan ini merupakan sesuatu yang memang sejalan dengan program pemerintah yang menekankan pada pentingnya moderasi beragama seperti yang termaksud dalam RPJM 2020-2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian amanat Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita bersyukur dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengambil hikmah dari peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. K. Haji Darwis Hude MSI, Direktur Pasca Sarjana Institut PT IKI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukr. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Nas'aluka ya Rabbana bismikal a'zam. Alladhi idha du'ita bihi ajabtana. Wa idza su'ilta bihi a'taitana. Ya Hannanu ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzat Tauli wal In'am, ya Dzal Judi wal Ihsan. Allahumma ya Allah yang Maha Pembimbing, bimbinglah kami semua dalam menggelorakan semangat beragama dan semangat berbangsa, tetap bergandengan tangan baik dalam suka maupun duka, tanpa mengenal lelah dan rasa putus asa dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang utuh, sejahtera, adil dan makmur. Hilangkan ya Allah rasa curiga dan sakwa sangka di antara kami seluruh warga bangsa agar tetap dapat bersama-sama menatap hari esok yang bahagia, lahir dan batin di bawah bimbingan dan ridha-Mu ya Rabb. Allahumma ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, kasihilah bangsa kami agar senantiasa memiliki kemampuan dan kemauan untuk tetap saling mengasihi, saling memahami, saling menolong dalam mewujudkan damai dan harmoni di negeri tercinta ini. Ajari pula kami ya Allah untuk tetap memiliki tata krama dan sopan santun dalam berbicara dan bertindak,
saling menghargai, saling menghormati, dan saling memuliakan antar sesama, baik dalam pergaulan nyata sehari-hari maupun melalui berbagai media sosial. Allahumma ya Allah yang Maha Melindungi, lindungilah kami, pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami, dari berbagai mara bahaya yang tampak maupun yang tak tampak, agar tetap dapat membuat karya-karya terbaik dalam meniti kehidupan yang bahagia fid dunya wal akhirah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qur rabbirham wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ditutup doa, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingkat kenegaraan tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di tahun yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin tadi menyampaikan